Saya, Royal Putri Kartikasari dari kelas 10 IPA 1 Sangga Penegas 2. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang PPGD. PPGD sendiri atau pertolongan pertama, yaitu pemberian pertolongan segera kepada penderita yang memerlukan penanganan medis dasar yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa korban. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan di PowerPoint berikut ini. PPGD, Pertolongan Pertama Gawat Darurat, oleh Rahel Putri Kartikasari. PPGD atau pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dasar, yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa nyaman, dan menunjang proses penyembuhan. Hal-hal yang pertama kali harus dilakukan ketika ada korban adalah 1. Penilaian keadaan dengan memperoleh gambaran umum kejadian, mekanisme cedera, mengenali dan mengatasi gangguan yang mengancam korban, dan stabilkan korban. 2. Penilaian diri dengan kesan umum terjadi karena trauma atau penyakit bawaan. Respon: mengetahui korban sadar atau tidak, cek napas korban apakah masih ada atau tidak, dan cek nadi korban ada atau tidak, normal atau tidak. 3. Pemeriksaan fisik dengan tulang tengkorak yang terdiri dari dahi, pelipis, mata, hidung, pipi, dan kepala. Leher, apakah ada kelainan dengan menyamakan leher si penolong. Tulang badan atas yang terdiri dari bahu, selangka, dada, pinggang, perut, apakah ada pendarahan di dalam atau tidak. Tulang badan bawah yang terdiri dari pinggul, tungkai atas, tungkai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, dan jari kaki. Tangan yang terdiri dari lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, dan jari tangan. Dan perubahan warna kulit. 4. Riwayat penderita. Setelah melakukan pemeriksaan dini, lakukan dengan mencatat informasi tentang penderita dari kartu identitas yang ada pada korban dan bertanya kepada orang sekitar bila korban tidak sadar. 5. Pemeriksaan berkala dengan melihat kembali jalan napas, frekuensi dan kualitas nadi, keadaan kulit, pembalutan dan pembedaan, komunikasi dengan penderita. 6. Pelaporan, kondisi korban di awal dan setelah diobati, kejadian yang terjadi, dan yang terakhir segera lapor kepada pihak terkait. Jenis-jenis luka. 1. Luka berdasarkan sebabnya. A. Luka iris, B. Luka gigitan, C. Luka gores, D. Luka bakar, E. Luka tusuk, F. Luka akibat bahan kimia. 2. Luka berdasarkan tempat luka tersebut. A. Luka dalam, dan B. Luka luar. Cara pertolongan terhadap luka. 1. Hentikan pendarahan. 2. Usapkan obat merah atau yodium. 3. Berilah sulfat ilamide powder dan jangan sampai kena air. 4. Tutuplah dengan kain kasa yang kering dan steril. Tanda-tanda patah tulang. 1. Penderita tidak dapat menggerakkan bagian yang luka. 2. Bentuk bagian yang terkena tampak tidak normal. 3. Ada rasa nyeri kalau digerakkan. 4. Kulit tidak terasa kalau disentuh. Dan 5. Ada pembengkakan dan warna biru di sekitar kulit yang luka. Macam-macam patah tulang dan pertolongan pertamanya. A. Pergelangan tangan. 1. Letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada hingga lengan membentuk sudut 90 derajat dengan lengan atas, sedangkan telapak tangan rata di dada. 2. Siapkan 2 pembelat atau bidai yang dilengkapi dengan kain pengempuk, satu untuk pembelat bagian dalam, sedangkan yang lain untuk membelat bagian luar. 3. Usahakan pembelat merentang dari siku sampai ke punggung jemari. 4.
Aturlah gendongan tangan ke leher sedemikian rupa sehingga ketinggian ujung-ujung jari hanya 7,5 sampai 10 cm dari siku. 4. Patah tulang lengan atas di bagian siku ke bahu. 1. Letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam posisi sealamiah mungkin. 2. Letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menempel perut. 3. Pasang satu pembelat atau bidai yang sudah berlapis bahan empuk di sebelah luar lengan dan ikatlah dengan 2 cari kain di atas dan di bawah bagian yang patah. 4. Buatlah gendongan ke leher. Tempelkan ke lengan atas yang patah ke tubuh dengan handuk atau kain yang melingkari dada dan belatan atau bidai. C. Patah tulang lengan bawah. Letakkan pembelat atau bidai berlapis di bawah telapak tangan, dari dekat siku sampai lewat ujung jemari. D. Patah tulang di paha. 1. Luruskan tungkai dan tarik ke posisi normal. 2. Siapkan 7 pembalut panjang dan lebar. 3. Gunakan 2 pembelat papan lebar 10-15 cm yang dilapisi dengan kain empuk. 4. Panjang pembelat untuk bagian luar harus merentang dari ketiak sampai lutut. Sedangkan pembelat untuk bagian dalam sepanjang dari pangkal paha sampai ke lutut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam pramuka.